Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku, semoga kita berada dalam keadaan sehat-sehat saja. Renungan kita pada hari ini, Senin 4 April 2022 dengan judul Pikulah kuk yang kupasang, itu ringan. Ayatnya di dalam Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mereka yang memiliki persekutuan dengan Kristus memiliki perhentian dan damai yang berkelanjutan. Lalu, mengapa kita berjalan sendiri? Meremehkan persahabatannya? Mengapa kita tidak memasukkan Dia ke dalam semua nasihat kita? Mengapa kita tidak datang kepadanya dalam segala kebingungan kita dan membuktikan kekuatan janjinya? Yesus memandang kepada orang-orang yang cemas dan berhati berat, mereka yang pengharapannya telah hancur, dan yang dengan kesenangan duniawi sedang berusaha untuk mendiamkan kerinduan jiwa itu. Dan Ia mengundang semua untuk menemukan perhentian di dalam Dia. Dengan lembut Ia mengimbau kepada orang banyak yang letih itu, pikullah kuk yang kupasang. Dengan kata-kata ini, Yesus sedang berbicara kepada setiap insan manusia. Apakah mereka sadari atau tidak? Semua sedang letih dan berbeban berat. Semua sedang dibebani dengan pikulan-pikulan yang hanya Yesus dapat melepaskannya. Beban paling berat yang kita pikul adalah beban dosa. Sekiranya kita dibiarkan memikul beban ini, maka beban itu akan meremukkan kita. Namun Ia yang tak berdosa itu telah mengambil tempat kita. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ia telah memikul beban kesalahan kita. Ia akan mengangkat beban itu dari bahu kita yang letih. Ia akan memberi kita perhentian. Beban kesusahan dan duka cita juga akan dipikulnya. Ia mengajak kita untuk menyerahkan seluruh beban kita kepadanya, karena Ia memikul kita di hatinya. Saudara tua kita itu berada di tahta yang kekal. Ia memandang kepada setiap jiwa yang menoleh kepadanya sebagai juru selamat. Ia memperhatikan engkau, hai umat Allah yang gemetar. Apakah engkau tergoda? Ia akan melepaskan. Apakah engkau lemah? Ia akan menguatkan. Apakah engkau tidak berpengetahuan? Ia akan menerangi. Saudaraku umat berpengharapan, pada pagi ini kita mendapatkan satu perenungan yang begitu indah. Panggilan kepada semua orang, saudara dan saya, karena tidak ada di antara kita yang tidak merasakan bahwa kita berada di dunia yang penuh dengan pikulan yang sangat berat. Dan beban kita yang paling berat adalah dosa-dosa yang menghimpit kita. Dan di samping itu setan menawarkan melalui keinginan-keinginan duniawi sebagai pengharapan yang tentunya tidak akan memberikan keselamatan. Itulah sebabnya Allah kita yang sangat peduli dan ingin untuk menyelamatkan kita melalui kasih-Nya Yesus Kristus. Maka panggilan itu diberikan kepada kita untuk kita datang kepadanya, menyerahkan segenap beban-beban yang harus kita pikul. Tetapi Yesus rela menanggungnya bagi saudara dan saya. Semoga hari ini sembari kita melakukan segenap kegiatan kita, tetapi kita dapat merenungkan akan kata-kata panggilan Yesus untuk datang kepadanya yang akan memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh mulia dan besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Anak-Mu Yesus Kristus mati untuk menanggung segenap dosa dan memikul apa yang semestinya ada di dalam beban kami. Tetapi Tuhan meringankan dengan kuk yang Engkau pasang sehingga kami dapat diselamatkan. Ya Bapa, terima kasih untuk semua pengorbanan kasih-Mu. Dan biarlah kami akan menerima segenap panggilan Tuhan untuk datang kepada Tuhan dan menyerahkan segenap kehidupan kami. Sebelum kami menyampaikan segenap permohonan kami ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau mengampuni segenap dosa pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami dilayakkan
dan kami dipenuhi dengan sukacita untuk dapat memohon kepadamu. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami berada di tengah dunia yang mana ini adalah merupakan akhir daripada zaman, dan kami segera akan menantikan kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Dan kami tahu kami berada di tengah-tengah pencobaan yang begitu besar. Biarlah Tuhan akan memberkati, memberikan kekuatan ya Bapa, supaya kami tetap berada di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Memberkati umat-umat Tuhan yang harus berjuang dan bergumul di dalam memberikan kebahagiaan bagi kehidupan keluarga. Tuhan akan memberkati segenap pekerjaan mereka untuk dapat menghasilkan, dan memberkati keluarga untuk menjadi Eden yang kecil di tengah-tengah dunia ini, untuk mempersiapkan jiwa masuk ke dalam kerajaan. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia, dimanapun mereka berada, di saat mereka juga mungkin terpisah dari keluarga, anak-anak cucu. Tuhan memberkati mereka, berikanlah kiranya janji-janji pengharapan selalu teguh di dalam hati mereka, dan biarlah mereka akan berbahagia menjalani masa tua mereka juga. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan yang berada di dalam keadaan sakit. Lawatan dan jamahan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa untuk segenap janji-Mu menjadi bagian kami semua. Ampuni kami, doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.